Kita ragu untuk melangkah, ketika kita merasa bahwa kita hilang arah, kita tanyakan lagi kepada hati kecil kita, kemana arah yang benar, arah yang tepat, arah yang bisa menuntun kita kepada sebuah kebaikan. Selamat pagi Smart Listeners, selamat hari Jumat pagi dan kembali kami hadir untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saya Tasya Rustama menemani dalam program Smart Happiness. Dan di kesempatan pagi hari ini tentu kita nggak akan ngobrol berdua aja ya Smart Listeners, karena tentu ada pembicaranya, seorang motivator nasional leadership and happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pak Arfan gimana kabarnya? Luar biasa bahagia, Luar alhamdulillah. biasa bahagia, alhamdulillah. Pak Arfan, kita mau bahas dulu untuk sesi yang pertama ini. Tadi dibuka dengan manis banget dengan satu buah lagu yang oldies ya kalau didengar ya begitu vibes-nya. Tapi sebenarnya maknanya seperti apa sih Pak Arfan? Mungkin boleh dijelaskan. Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Hari ini Hari Pendidikan Nasional ya. Yes. Oke, jangan sampai lupa itu ya. Tanggal 2 Mei ya, dan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, maka saya mengangkat topik yang sangat menarik dan sangat relevan dengan tema itu, yaitu educating the heart gitu. Ya, educating the heart. Bagaimana kita mengedukasi hati. Itu sebetulnya diinspirasi oleh Aristoteles, yang ada sebuah quotes yang sangat terkenal dari Aristoteles yang mengatakan, educating the mind without educating the heart is no education at all. Jadi mengedukasi pikiran, sebagaimana yang selalu kita lakukan di sekolah-sekolah ya, mengedukasi pikiran, tapi tanpa mengedukasi hati, kata Aristoteles, itu bukan pendidikan sama sekali. Ya, educating the mind without educating the heart is no education at all. Ya, nah, berarti apa sih sebetulnya nanti yang dimaksud dengan educating the heart itu ya? Intinya sebetulnya adalah apa yang disebut dengan pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti, gitu ya. Bagaimana menjadi manusia yang seutuhnya? Karena manusia itu kan bukan hanya memiliki kecerdasan intelektual, tapi yang juga sangat penting adalah kecerdasan emosional. Dan satu lagi ada kecerdasan spiritual. Dan nanti kita akan lihat itu apa bedanya, dan ternyata yang namanya spiritualitas dan agama itu juga sesuatu yang berbeda gitu ya. Yang seringkali orang tidak bisa menemukan di mana perbedaannya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, tadi kita sudah buka talk show ini dengan lagu yang sangat bagus dari Tim McGraw, judulnya adalah Humble and Kind. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 167 juta orang di YouTube. Jadi banyak sekali yang menonton lagu ini. 167 juta, coba bayangkan itu. Satu negara itu kan ya yang udah nonton lagu ini ya. Nah, lagu ini menyampaikan tentang pentingnya kerendahan hati, kebaikan, ya, rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Lagu ini mendorong orang untuk tetap bersikap rendah hati bahkan dalam keberhasilan. Karena seringkali keberhasilan itu membuat kita sombong gitu ya, arogan gitu ya, berbangga diri. Dan untuk memperlakukan orang lain dengan baik, ya. Siapapun orang itu, kita tidak boleh melihat posisinya, penampilannya, ya. Siapapun harus kita perlakukan dengan baik, dan satu lagi, menghargai apa yang sudah kita miliki. Nah, ini juga penting nih, karena seringkali kita kurang menghargai apa yang kita miliki, kita lebih menghargai apa yang belum kita miliki. Kita lebih menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain, sehingga kan pepatahnya kan adalah rumput tetangga selalu lebih hijau. Itu kan sebetulnya bukan karena rumput kita kurang hijau gitu ya, tapi rumput tetangga itu kita lihat dengan kacamata iri dan dengki gitu ya, kira-kira gitu ya. Nah, mari kita lihat lagunya, ini bagus sekali ya. You know there is a light that glows by the front door. Anda tahu ada cahaya yang bersinar di dekat pintu depan. Don't forget the keys under the mat. Jangan lupa kuncinya ada di bawah keset. When childhood start shine, always stay humble and kind. Saat bintang masa kecil bersinar, selalulah tetap rendah hati dan baik hati. Go to church cause your mama says to. Ya, kamu pergi ke tempat ibadah itu karena ibumu yang menyuruh. Visit grandpa every chance that you can. Mengunjungi kakekmu setiap ada kesempatan. It won't be wasted time. Itu tidak membuang-buang waktu. Always stay humble and kind. Selalulah tetap rendah hati dan baik hati. Hold the door. Say please. Say
thank you. Nah, itu sampai yang sekecil-kecilnya gitu ya. Jadi tahan pintunya gitu ya. Kalau kalau ada orang mau masuk tuh tahan pintunya. Kemudian kalau mau apa-apa ucapkan tolong ya, ucapkan terima kasih. Don't steal, don't cheat, don't lie. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan berbohong. I know you got mountains to climb, but always stay humble and kind. Aku tahu kamu punya gunung yang harus didaki, tapi selalulah tetap rendah hati dan baik hati. When the dreams you are dreaming come to you, when the work you put in is realized, let yourself feel the pride, but always stay humble and kind. Ketika mimpi yang kamu impikan itu datang benar-benar nih, kejadian kepada kamu, ya ketika pekerjaan yang kamu lakukan itu terwujud, biarkan dirimu merasakan kebanggaan. Tapi selalulah tetap rendah hati dan baik hati. Don't expect a free ride from no one. Jangan berharap tumpangan gratis dari siapapun. Don't hold a grudge or a chip, and here is why. Ya, jangan menyimpan dendam atau kebencian, dan inilah alasannya. Bitterness keeps you from flying. Kepahitan, kebencian itu menahanmu untuk tidak terbang gitu. Ya, jadi itu kayak gravitasi bumi yang sangat kuat sekali sehingga kita nggak bisa kemana-mana gitu, nggak bisa terbang, nggak bisa jadi orang yang lebih hebat. Always stumble and kind. Ya, always stay humble and kind. Selalu tetap rendah hati dan baik hati. Know the difference between sleeping with someone and sleeping with someone you love. Ya, beda perbedaan tidur dengan seseorang dengan tidur seseorang yang kamu cintai. Ya, I love you ain't no pick up line. So I love you. So I love you. Ya, mencintai itu bukanlah sebuah kalimat penjemputan. Ya, jadi selalulah mencintai. Always stay humble and kind. Ya. Kemudian, when it's hot, eat a root beer pop cycle. Saat panas, makan es loli root beer. Ya. Shut off the AC and roll the windows down. Matikan AC dan turunkan jendela. Let that summer sun shine. Biarkan matahari musim panas bersinar. Always stay humble and kind. Selalulah rendah hati dan baik hati. Don't take for granted the love this life gives you. Jangan anggap remeh cinta yang diberikan hidup ini kepadamu. When you get where you are going, don't forget turn back around. Ketika kamu mencapai tujuan, jangan lupa untuk berbalik and help the next one in line. Dan bantulah orang yang berikutnya. Jadi kalau udah sampai ke tujuan tuh kadang-kadang kita udah lupa gitu ya. Enggak, jangan. Kita harus membantu orang lain juga supaya bisa sampai ke tujuan juga. Always stay humble and kind. Selalulah rendah hati dan baik hati. Itu dia dari tim Mikro. Wow, maknanya luar biasa ya Pak Arfan ya. Banyak sekali kata-kata baik, banyak sekali pelajaran berharga. Dan selalu diulang-ulang, always stay humble and kind. Itu kata yang selalu diulang-ulang di lagu tersebut. Namun kita akan berbincang seputar topik di kesempatan pagi hari ini, Smart Listeners, yaitu tentang bagaimana educating the heart, mendidik hati begitu. Bagaimana ya caranya dan konsep ini seperti apa sih jika diterapkan di dalam kehidupan kita untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Izin tapi Pak Arfan kita jeda dulu sejenak. Untuk satu sesi selanjutnya tetap bersama kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Senang sekali Smart Listeners di Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei 2025 ini kami kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dan mengangkat topik yang sangat relevan dengan keadaan kita sekarang begitu ya. Dimana mungkin pendidikan karakter ini bukanlah sebuah hal yang terlalu dipentingkan, pendidikan hati ini bukan sebuah hal yang patut diperhitungkan, tapi justru ditekankan kepada IQ dan juga pendidikan bagaimana pelajaran itu dijejalkan kepada anak-anak di sekolahan. Namun di kesempatan pagi hari ini Smart Happiness akan menghadirkan sebuah topik educating the heart yang pastinya bisa memberikan Anda insight lebih seputar bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita, apalagi lagi dalam caranya salah satunya adalah educating the heart. Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah masih akan terus berbagi. Namun Pak Arfan izin dulu begitu ya untuk membuka di sesi kedua ini
Sebenarnya seperti apa sih konsep educating the heart yang sebenarnya begitu Pak? Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Jadi kita harus menyadari ya, sebelum menjawab pertanyaan itu ya, bahwa eh, yang namanya manusia yang seutuhnya itu bukan hanya manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi manusia yang cerdas secara emosional dan juga cerdas secara spiritual. Dan itulah yang nanti akan menciptakan yang namanya manusia seutuhnya. Ya, kalau saya meminjam istilah yang disampaikan oleh pakar happiness dari Amerika, namanya Martin Seligman, dia mengatakan itu istilahnya adalah flourish. Flourish itu adalah orang yang bertumbuh. Ketika kita bisa bertumbuh menjadi manusia yang sekeren-kerennya, sehebat-hebatnya, sekompeten-kompetennya, semulia-mulianya gitu ya. Flourish itu istilah dalam happiness-nya. Kalau eh, istilah kita ini sebagai orang orang Indonesia tuh insan kamil lah gitu ya, bertumbuh menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, itu memang membutuhkan educating the heart itu gitu. Nggak cukup hanya dengan kecerdasan biasa. Karena kalau kecerdasan biasa itu hanya akan menghasilkan orang-orang yang pinter tapi tidak peduli. Hmm. Orang-orang yang pinter tapi tidak memiliki compassion ya, kasih sayang kepada orang lain. Orang-orang yang pinter tapi manipulatif Hmm. ya, orang-orang yang prestasinya bagus tetapi moralitasnya berantakan ya, serakah, manipulatif, menipu, berbohong, sehingga akhirnya menghasilkan kepalsuan kan, kan seperti itu kan. Jadi kata-katanya palsu, senyumnya palsu, kebaikannya palsu kan gitu, ijazahnya palsu kan begitu. Nah, itu kan sebetulnya karena tidak memahami yang namanya educating the heart itu dan menganggap itu tidak penting gitu. Padahal mana mungkin kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya kalau kita tidak mengedukasi jiwa kita gitu. Ya, jiwa, ini kita bicaranya jiwa kita gitu ya. Nah, kalau kita bicara lebih dalam lagi mengenai apa sih sebenarnya educating the heart, itu intinya ada tiga nih. Ada tiga konsep yang perlu kita dalami nanti kalau kita bicara mengenai educating the heart. Yang pertama adalah yang namanya love. Yang kedua yang namanya purity. Yang ketiga yang namanya integrity. Nah, ini. Nah, kalau kita bisa mempunyai tiga unsur ini, atau boleh saya gambarkan sebagai tiga pilar ya. Kalau kita bisa memiliki tiga pilar ini, insya Allah hidup kita itu akan bahagia, bermakna, bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan kita akan betul-betul mencapai yang saya sebut sebagai insan kamil tadi itu gitu. Kalau kita memiliki tiga ini, ya, love, ya, purity, dan integrity. Tiga ini kaitan dengan educating the heart itu. Mhm. Oke, baik. Pak Arfan sendiri melihat sekarang begitu ya, sebenarnya bagaimana sih keadaannya begitu? Karena ini menurut saya merupakan sebuah topik yang penting untuk kita bicarakan begitu, Pak Arfan, educating the heart, di mana love, purity, integrity ini benar-benar harus sudah apa ya, jejak gitu, sudah bukan lagi hal yang dipaksakan begitu ya Pak Arfan, apalagi di sekarang ini. Pak Arfan sendiri melihat bagaimana? Apalagi kalau kita melihat konteksnya hari ini adalah Hardiknas gitu ya, Hari Pendidikan Nasional. Ya, kita masih sangat kurang ya dalam hal ini ya. Dalam ketiga hal ini ya, love, purity, dan integrity itu kita masih sangat kurang. Ya, dalam hal love saja nanti kita bahas lebih dalam ya. Tapi dalam hal love saja misalnya, kita kurang menghargai gitu apa yang ada gitu ya. Kita buang sampah aja sampai hari ini orang masih buang sampah sembarangan ya. Coba kalau satu ketika kita pergi ke Jepang ya, itu eh, saya pergi ke Jepang pertama kali itu sudah lama ya, tahun eh, 91 pertama kali itu saya pergi ke Jepang. Itu masih ada tempat sampah pada saat itu ya. Tapi kemudian saya terakhir ke Jepang itu tahun 2017. Ya, tahun 2017 kebetulan saya ada acara di Jepang. Ternyata udah nggak ada tempat sampah di Jepang itu. Mhm. Tapi yang aneh ya, nggak ada tempat sampah, tapi di jalan itu tidak ada satu kertas tisu pun gitu, tidak ada gitu. Sampah sekecil apapun itu nggak ada gitu. Mhm. Tapi herannya juga nggak ada tempat sampah gitu kan. Jadi ini gimana nih orang-orang ini buang sampah gitu. Nah, ternyata buang sampahnya itu dikantongin mereka gitu. Jadi orang Jepang itu udah biasa sekali dia bawa kantong plastik gitu.
di dalam tasnya. Jadi dia mau buang apapun, taruh di kantong plastik itu, nanti sampai rumah baru dia masukkan ke tempat sampah gitu. Nah itu sebuah pelajaran sederhana mengenai love sebetulnya. Love itu dalam pengertian apa? Kita mencintai lingkungan kita mencintai kebersihan gitu. Kita jaga bersama. Orang yang mencintai kan akan menjaga gitu. Nah itu salah satu contoh saja. Contoh yang lain misalnya, eh, bagaimana kita memperlakukan orang lain ya. Mhm. Ketika kita sedang berkendara gitu. Ya kalau kita sedang naik mobil ya, kalau di Indonesia itu luar biasa ya sampai hari ini ya. Kita mau nyebrang aja tuh susah sekali. Mhm. Saya ingat waktu istri saya lagi hamil dulu ya, lagi hamil, setiap bulan kan kita periksa ke dokter tuh. Mhm. Eh, Istri saya itu di YPK itu ininya tuh, dokternya tuh di YPK di kawasan Menteng situ ya. Mhm. Jadi dia setiap sebulan sekali, kemudian nanti kalau sudah menjelang hari H tuh udah jadi 2 minggu sekali, seminggu sekali gitu ya. Nah itu kan kita parkir mobil gitu ya, kita parkir mobil itu kita harus menyeberangi jalan. Mhm. Bayangkan ya menyeberangi jalan, dan jalanan itu bukan jalanan besar loh, Tasya ya. Jadi jalanan itu hanya jalanan satu arah gitu, hanya muat dua mobil gitu. Mhm. Bayangkan ya, hanya muat 2 mobil, kita parkir di situ. Gitu. Jadi sebetulnya ada 3 mobil ya. Ada mobil yang parkir di jalan, kemudian ada jalanan yang hanya muat 2 mobil dan mobilnya satu arah gitu Mhm. ya. Nah bayangkan, saya hanya keluar dari mobil, gandeng istri saya untuk masuk ke klinik YPK itu di Menteng. Cuma nyebrangin jalan itu aja, itu susahnya setengah mati. Tahu nggak kenapa? Mobil Ngomong nggak mau berhenti. ngomong ngalah. Mobil nggak mau berhenti. Bayangkan ini ada ibu-ibu hamil, gitu ya. Ibu-ibu hamil yang hamilnya itu udah gede gitu, udah 8 bulan gitu, udah gede. Jadi udah kelihatan gitu. Nggak mungkin dia nggak bisa ngelihat bahwa ibu-ibu ini hamil. Ibu-ibu hamil lagi diseberangin sama suaminya dan nggak dikasih jalan. Bayangkan itu. Mhm. Padahal jarak antara kita parkir mobil dengan klinik itu saya parkir mobilnya udah di depan klinik, di seberangnya klinik, tinggal nyebrang gitu, nggak dikasih jalan. Ya bahkan saya kadang-kadang udah nunggu cukup lama, akhirnya saya memberanikan diri, udah kita terobos saja ya, kita terobos saja gitu. Karena ini nyebrangnya itu cuma 10 detik kali, hanya membutuhkan waktu 10 detik untuk nyebrang. Karena nggak dikasih jalan, saya nerobos kan, langsung saya kasih tangan gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Diklakson, Klakson. klakson gitu. Jadi dan orang Indonesia tuh kebanyakan begitu gitu. Mhm. Ya, orang Indonesia itu bahkan kita nyebrang di zebra cross saja itu diklakson gitu. Mhm. Mhm. Coba kita lihat di tempat-tempat lain ya. Ini kan bicara mengenai love nih. Ya, yang menjadi unsur yang paling penting dalam yang namanya educating the heart. Bagaimana kita memiliki compassion, mengasihi orang lain. Nah, kalau di tempat-tempat lain yang saya ingat, saya di Inggris saja nih contoh. Saya sekolah di London gitu ya. Satu ketika saya mau nyebrang tapi nggak ada zebra cross gitu. Jadi ya main main ini aja minta izin aja gitu. Dan mobil-mobil itu semuanya berhenti gitu. Berhenti bahkan ketika saya ragu-ragu nyebrang apa enggak ya. Dia langsung memberikan tangan gini. Ayo silahkan gitu. Ayo silahkan gitu. Gitu. Jadi itu itu ajaran yang sebetulnya diberikan oleh orang tua sejak kecil. Pastinya kan begitu gitu. Kenapa kok bisa satu negara kayak gitu semua gitu loh. Mhm. Itu kan pasti bukan sesuatu kebetulan kan. Pasti ada sebuah ajaran yang udah diajarkan sejak kecil turun-temurun gitu yang kemudian sudah masuk ke dalam mindset mereka kan, bawah sadar mereka kan bahwa begitulah cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita naik kendaraan, maka kita harus mengasihi orang-orang yang tidak naik kendaraan gitu. Dengan memberikan kesempatan pada mereka untuk menyeberang dan sebagainya gitu. Nah, Mhm. itu hanya satu atau dua contoh dari begitu banyak contoh ya. Mhm. Terhadap tanaman juga ya. Saya seringkali lihat itu di dekat rumah saya itu gampang sekali gitu, seorang anak itu ada bunga bagus Dipetik. dipetik gitu ya. Dengan segampang itu Ya, gitu. ya. Tidak diajarkan gimana caranya untuk menghargai tanaman, menghargai lingkungan gitu, mencintai keindahan. Nggak ada gitu di sini itu. Oke, baik. Yang namanya educating the heart. Dan itu baru satu contoh mengenai love misalnya gitu ya. Baik. Ini Karena kan kita mhm. peduli pada apa yang ada di sekitar kita gitu. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Ini kan sebuah hal yang patutnya diajarkan sejak kecil ya. Pak Arfan juga tadi sempat mention begitu kan. Yang ini diajarkan turun-temurun. Tapi bagaimana kalau misalnya budaya ini tidak diterapkan di benak atau di kebiasaan orang dewasa?
Kalau dia tidak menerapkannya, ya tidak bisa mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, ini akan jadi apa ya, circle yang terus-menerus akan berulang. Menurut Pak Arfan seperti apa? Izin untuk dijawab selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama kami dalam program Smart Happiness.